Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi ada sebagian orang itu mengimani mengimani Allah, mengimani Tuhannya sedemikian rupa dalam berbagai tingkat-tingkat. Ada seseorang itu mempercayai adanya Tuhan itu karena dia meyakini bahwa alam itu ada. Jadi dia bertafakur dengan akalnya, dengan kesadaran, kecerdasan akalnya mengatakan bahwa Allah itu pasti ada. Justru adanya Allah itu ada alam semesta. Itu orang yang seperti itu, meyakini kepada Allah itu ada, Tuhan itu ada, wajib ada. Karena adanya Allah itulah ada alam semesta. Itu ada orang yang tertahan cuma di situ. Jadi alam semesta yang dijadikan patokan bahwa tidak mungkin alam ini ada kalau tidak ada penciptanya. Justru adanya pencipta itu, makanya ada yang dicipta. Kemudian ada yang masuk ke dalam mengatakan bahwa Allah itu ada di dalam qalbu, ada di qalbi, ada di hatinya, ada di setiap jantung berdetaknya. Dia meyakini situ. Jadi sang maha kehidupan itu ada di hati. Hati yang berdetak, dua jari di bawah susu kiri. Ada yang sampai ke situ saja. Ada juga orang masuk lagi ke dalam. Dia meyakini bahwa hidupnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala itulah nafas naik turun. Naik turun, naik turun. Karena kalau tidak ada nafas, maka saya akan mati. Indrawi tidak berfungsi, semuanya tidak berfungsi. Jantung tidak akan berfungsi memompa seluruh darah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mata tidak bisa melihat karena tidak ada nafas. Telinga tidak bisa mendengar karena tidak ada nafas, nyawa. Jadi kalau tidak ada nyawa, tidak bisa bergerak tangan. Kalau tidak ada nyawa, tidak ada nafas, tidak bisa berkalam. Kalau tidak ada nyawa, tidak ada nafas, tidak bisa mendengar, tidak bisa apa-apa, mayat. Ada yang meyakini bahwa itulah Tuhan. Ada lagi ke dalam, ke dalam lagi, lebih ke dalam lagi, meyakini bahwa itu belum sang maha hidup, itu masih tajallinya, belum lagi sang maha hidup. Dia ke dalam lagi, rahasia. Nah, rahasia itulah yang ada di dalam dirinya, ada juga di luar dirinya, meliputi segala sesuatu. Seperti itu. Jadi ada yang meyakini ke situ. Alam semesta, kemudian ruh semesta alam ada di dalam dirinya rahasia. Jadi surga, neraka itu kan alam semesta. Surga, neraka, itu termasuk alam semesta. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6, 7, 8, itu semua adalah alam semesta. Itulah disebut alam. Tapi di balik alam semesta ataupun yang meliputi alam semesta, itulah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat Allah. Siapa Ar-Rahman? Nur Muhammad, sifatullah. Kasih sayangnya Allah nampak kepada Ar-Rahman, kepada Nur Muhammad. Rahmat, Rahman, Rahim itu Nur Muhammad. Makanya dikatakan Ar-Rahman alal arsyistawa. Ar-Rahman, sifat Ar-Rahmannya Allah meliputi arash. Nah, arash di sini apa sebenarnya? Hakikatnya arash itu adalah alam semesta. Jadi Ar-Rahman itu meliputi alam semesta
bukan di atas langit ketujuh, meliputi seluruhnya. Jadi alam semesta ini dibalik alam semesta ini digenggamannya Ar-Rahman, diliputi oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu masih sifat, belum lagi yang sebenarnya. Nah, ada yang tertahan di situ. Jadi dia telah mengetahui rahasia kosong yang ada dirinya, di dalam dirinya, dan kosong yang ada di luar dirinya. Kosong itu perumpamaan ya, kata-kata manti, la ta'yin, belum tampak. Artinya zat mutlak yang tidak ada campuran sesuatu, tidak bisa tercampur dengan sesuatu baharu. Itu yang dikatakan zat mutlak, kosong di dalam, kosong di luar. Ada juga seseorang yang lebih ke dalam lagi, bahwa di atas maha ruang itu ada lagi yang tidak bisa lagi disebut. Nah, itulah yang sebenar-benarnya. Ketika masih bisa disebut, berarti bukanlah yang sebenarnya. Karena yang sebenar-benarnya itu adalah sebenar-benarnya itu adalah sebenar-benar dirinya sendiri yang mengetahui. Dan hukumnya di situ adalah diam sediam-diamnya. Nah, atau bahasa Bugisnya mekok semekok-mekoknya. Mekok semekok-mekokna iya naropung Allah Ta'ala. Artinya mekok semekok-mekoknya, diam sediam-diamnya, itulah yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala. Itu kalau pepatah dulu mengatakan seperti itu. Jadi pole kiri de letut toki matu, pole tok kiri letut tok kiri de, artinya kita datang daripada yang ketiadaan sesuatu, artinya yang maha ada, kembali lagi kepada yang maha ada, yang bukan sesuatu, yang tidak bisa disebut, yang bukan masa, yang bukan martabat, yang bukan zaman, bukan waktu, bukan ruang, bukan waktu, bukan apa-apa. Dialah kenyataan yang seharusnya, yang maha ada, yang maha kuasa, yang maha suci, itulah yang sebenarnya. Tapi tidak bisa lagi disebut. Nah, diam sediam-diamnya lah yang ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah mengetahui yang ini, itulah yang dikatakan imannya itu, tauhidnya itu khawasul khawas, tidak ada lagi di atasnya. Ini masalah keimanan. Nah, namun ini keimanan masih di dalam. Nah, keimanan ini tidak hanya diucapkan saja, seperti saya ini kan mengucapkan saja, tidak tahu ini ke saya kenal atau tidak. Ya. Kemudian ketika dikenal pun terpatri dalam yang di dalam, apakah sudah terpraktekkan, ya? Apakah sudah terpraktek penerapannya kepada jasmani saya atau tidak? Nah, kan di situ iman itu kan begitu. Iman itu diucapkan dengan lisan, ditancapkan melalui hati, diperlihatkan dengan perbuatan, itu iman. Tapi kalau hanya ucapan saja, itu namanya teori. Kalau praktek, praktek dalam, praktek luar. Praktek dalamnya itu adalah mengenal betul-betul yang maha itu, mengetahui betul-betul. Tidak hanya dia mengatakan alam semesta, dia hanya mengatakan ke hatinya atau nafas. Nafas pun itu adalah masih sifat Allah. Maha ruang yang dikatakan kosong juga itu masih zat, sementara Tuhan itu tidak berzat sifat asma af'al. Mana dalilnya, Mas? Ada dalilnya di hadis qudsi, bukan lagi dalil sahih tidaknya di atas hadis sahih. Kan dijelaskan hadis qudsi itu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Dan ini tidak ada sahih, tidak sahih, tidak ada. Hadis qudsi itu di atas hadis sahih mutawatir man'awi. Siapa yang menentang hadis sahih, sama dia menentang Al-Qur'an. Siapa yang menentang hadis qudsi, sama dia menentang Al-Qur'an. Karena hadis qudsi itu memang betul-betul hampir sejajar dengan Al-Qur'an, tapi dibawa sedikit. Al-Quran hadis qudsi, baru hadis
hadis sahih mutawatir manawi, baru hadis selanjutnya sampai bawah. Nah, ini di atas hadis Bukhari kedudukannya. Di atas hadis Bukhari, Muslim dan kutubus sittah yang lainnya. Ini hadis qudsi mengatakan, jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, asma'ku dan af'alku, tapi sembahlah aku. Akunya itu yang tidak bisa disebut, yang bukan masa sesuatu apapun, yang tidak bisa digambar apapun, tidak bisa. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Nah, kalau sudah mengenali seperti itu, Mas, apa yang harus dilakukan? Apakah kita ini sudah selamat dunia akhirat dan sebagainya? Nah, itulah dikatakan ma'rifat itu adalah surga dunia. Kalau memang taraf imannya sudah sampai ke situ, sampai ke situ, tidak hanya perkataan dengan hatinya, tapi betul-betul di perbuatannya, di praktek benar-benaran, maka dia itu pasti mengalami tidak ada lagi rasa takut kepada makhluk apapun. Siapapun dia, sebesar apapun dia, kehebatan apapun dia, meskipun kayanya seperti Fir'aun dan Namrud atau siapa kekuasaannya, dia tidak takut. Dia tidak terkesan suasana dan keadaan makhluk. Di dalam dirinya, di luar dirinya, dia paham betul. Dia tidak pernah lagi di dalam pikiran perasaannya itu memikirkan sesuatu yang di luar daripada Allah. Full sadarnya billah, terus. Nah, seperti itulah yang dikatakan orang yang selamat. Nah, kalau sudah sampai kepahaman itu, itulah yang dikatakan muslim. Karena dia orang-orang yang sudah berserah diri totalitas, itu muslim. Jadi tidak gampang menjadi muslim, tidak gampang menjadi Islam. Islam indallah bukan indannas. Tabe sekali tabe. Tidak gampang. Bukan hanya kita berpeci, berjenggot, bersorban, berjubah, bukan. Itu kan secara kulit toh. Secara kulitnya baginda Nabi SAW, secara pakaiannya diikuti. Tapi apakah batinnya? Oh enggak bisa, itu Nabi weh. Jangan begitu. Makanya Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW bukan dari malaikat supaya untuk diikuti. Ya jasmani, ya rohani. Mengikuti baginda Nabi SAW bukan hanya jasmani saja, tapi rohania. Bahkan beliau menyuruh betul-betul, ketika engkau sholat, sholatlah engkau seperti aku sholat. Nah, hadirkanlah sifat ihsan. Lihatlah Allah. Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah, itu kan ihsan. Kalau tidak mampu, yakini Allah melihatmu. Jadi tingkatan iman-iman di sini memang ada dikatakan iman am, khas, khawasul khas. Nah, jadi yang dimaksud tingkatan tertinggi itu adalah fitrah, terlahir fitrah, suci dia seperti bayi kembali. Itulah Islam yang sebenarnya. Nah, semua nabi-nabi bahkan di Al-Quran diabadikan. Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya aku ini orang-orang yang berserah diri, muslim. Nabi Ibrahim juga mengatakan, sesungguhnya aku ini orang-orang yang berserah diri, muslim. Nabi Musa, Nabi Isa, semua para nabi, para rasul mengatakan, saya muslim. Tapi muslimnya indallah, bukan Islam KTP. Islam KTP ya gampang. Anak kecil, anak SD kan bisa mengucapkan. Ya cuma memang ulama itu mengatakan bahwa ya lumayanlah sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah meyakini bahwa Allah itu ada, percaya kepada kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Iya, tapi kan umur sudah 40, 50, 60, 70, masih sebegitu-begitu kan tidak ada peningkatan namanya. Ya kalau masih umur-umur kayak 6 SD, kelas 6 SD, SMP, SMA pun sudah mulai dibangkitkan. Jangan kita terpuruk terus, makanya bangsa kita tidak seperti dulu. Asia Tenggara kan ini macan yang tertidur. Dulunya lihat sejarah bangsa. Makanya luar negeri itu sangat terpana, sangat terpukau dengan sejarah bangsa yang dulu ini. Asia Tenggara yang mampu menaklukkan, Masya Allah, luar biasa.
Nah sekarang kita kenapa di samping otak terus diinikan, tapi jiwa spiritualnya ini tidak diolah. Olah rasulnya, olah fikirnya, olah batinnya, olah napasnya, olah apanya semua tidak diolah. Padahal manusia ini, insan ini adalah satu komponen yang sangat-sangat luar biasa. Nah, maka setelah paham seperti itu, fitrah namanya, muslim namanya. Nah, itulah sebenarnya muslim. Nah, jadi setelah itu apa? Lah lihatlah di situ rukun Islam apa? Yang pertama, baru ucap 2 kalimat syahadat. Nah, syahadat ini kunci, seperti kita mengatakan, syahadat ini adalah kunci dari semua amaliyah. Kalau sudah paham di situ, paham juga mendirikan sholat, paham juga puasa, paham juga zakat, paham juga haji, umroh, paham semua. Karena kuncinya di 2 kalimat syahadat itu. Kapan-kapan 2 kalimat syahadat ini tidak pas, nah itu bahaya. Amaliyah kan, karena itu masuk rukun iman, rukun Islam, masuk rukun Islam. Rukun Islam itu mau tidak mau pokoknya wajib. Nah, sama dengan mendirikan sholat. Nah, itu semua ada lahirnya, ada batinnya. Yang kita ucapkan kan lahirnya, batinnya tidak. Sementara di zaman Rasulullah SAW, di zaman Nabi Adam, di zaman semua Nabi, mengajarkan semua sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, dikenalkan dulu. Kenali diri, kenali yang ada pada dirimu. Apa itu hidup pada dirimu? Itulah nyawamu sendiri. Baru jangan tertahan di situ. Di balik nyawamu itu ada Allah yang memberikan nyawa. Di baliknya lagi, yang tidak bisa disebut, ya Allah Ta'ala juga. Tapi yang tidak bisa disebut, itulah yang sebenar-benarnya dia. Jadi begitu. Kalau sudah seperti itu, apa? Siapa yang percaya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, ikuti beliau. Ikuti semua, ikuti. Jadi Thariqatul Muhammadiyah, mengikut jalan Nabi Muhammad SAW. Ikuti Thariqatul Ahmadiyah. Batinnya Thariqatul Ahmadiyah, kemudian zohirnya itu Thariqatul Muhammadiyah. Apa Thariqatul Muhammadiyah? Ya di rukun Islam itu. Nah, makanya syariat yang dijalankan itu adalah thariqah. Thariqah. Jadi thariqah ini jalan untuk menyempurnakan syariatullah, bukan jalan menuju makrifat. Aduh, salah paham. Thariqah itu bukan jalan makom menuju makrifat. Makrifat itu bukan makom, ya Rabb, ya Rabbana. Makrifat dulu, kenal dulu, ya. Kenal dulu, baru hakikat. Setelah mengenal baru berthariqah, bersyahadat dulu. Nah, setelah mengenal makrifat baru bersyahadat di situ. Baru thariqah kan, mendirikan sholat itu kan thariqah. Apa tujuan thariqah? Jalan untuk menuju penyempurnaan syariatullah. Jalannya ke syariatullah, untuk menyempurnakan syariatullah, untuk menyempurnakan adab dan akhlak, untuk menyempurnakan hablum minan nasnya. Itu jalannya thariqah. Makanya disuruh tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa supaya tidak gampang prasangka buruk sama orang, tidak cerita ghibah sama orang dan sebagainya, untuk menjaga. Nah, dibersihkannya hatinya. Nah, dibuatlah cara oleh para ulama, ada 7 lataif pada dirimu. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsun natiq, latifatul kullu jasad, latifatul qalb. 7 lataif inilah yang mau dibersihkan. Nah, dibuatlah metode takhalli, tahalli, tajalli. Pembersihan, pengosongan, baru pengisian, baru tajalli. Ini untuk menyempurnakan syariatullah. Itu paham kita. Kalau mau pahamnya tetap mengatakan thariqah ini adalah jalan untuk marifat, silakan saja. Nanti kalau sudah seperti ini,
pikirannya umat tidak diperbaiki, bahaya. Syariat tertinggal, thoriqoh tertinggal, hakikat tertinggal, ma'rifat pun nanti tertinggal. Padahal yang dikatakan, berserahlah engkau kepadaku dengan kosong, betul. Jangan kau bawa syariatmu, thoriqohmu, hakikat, ma'rifatmu. Jangan kau bawa ilmumu, pokoknya kosong. Kalau kau masih membawa ma'rifat kepadaku, aku akan hujah dirimu dengan ma'rifat itu. Kutanya kau seberapa ma'rifat dirimu. Betul. Tapi itu yang di dalam, Pak. Yang di luar ini tetap mengamalkan syariat, thoriqoh, hakikat, ma'rifat. Syariat thoriqohnya tetap, hakikat ma'rifatnya itu pun tadi kata-kata manti mengatakan, ya, jangan bawa semua syariat thoriqoh, hakikat, ma'rifat. Jangan bawa itu, jangan bawa ilmu itu. Artinya disuruh kita melepaskan keakuan diri di situ, berserah totalitas, itulah muslim. Bukan, jangan sampai ada kata-kata murtad. Ini secara tidak langsung ada misi seseorang yang seperti itu. Hati-hati fitnah dajjal. Bukan murtad, fitrah, terlahir fitrah suci dia, seperti bayi. Kita itu disuruh untuk seperti bayi. Kalau murtad berarti ada keyakinan lain. Ada keyakinan lain, keluar dia. Nah, kalau terlahir fitrah, itu tidak, kembali dia kepada kesucian. Jadi hilangkanlah kata-kata begitu. Kalau masih mengaku pengikut Rasulullah, dia paham aja. Bagi orang yang sampai itu paham maksudnya itu. Maksudnya syariat, thoriqoh, hakikat, ma'rifat, murtad, paham itu. Paham aja orang-orang khawas tuh. Cuma ini yang orang-orang yang lemah akalnya, ketika mendengar, ya wajar saja. Kasihan. Jangan sampai jaga amanah syariatullah ini yang telah diperjuangkan para nabi, para rasul. Jaga itu sahabat. Sahabat 124.000 sahabat. Para wali. Karena tidak ada sejarah para wali itu menghilangkan atau menafikan syariat itu tidak ada. Saya selalu bilang, tolong hubungi nomor saya. Ada di deskripsi, hubungi nomor saya. Kalau ada seorang waliullah menyepelekan atau menyuruh saliknya, tinggalkan syariat. Syekh Abdul Qadir Sultan Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Gilani, beliau pernah didatangi cahaya, mengatakan, kamu sudah mantap, kamu sudah hebat, kamu sudah soleh, kamu sudah alim, kamu sudah kamu sudah segala-galanya, kamu sudah rajanya para wali, tidak usah lagi kau sholat dan sebagainya. Tapi apa? Tidak begitu. Disitulah patokannya, tidak usah terlalu jauh deh, tidak usah terlalu jauh baginda Nabi SAW. Sanad thoriqoh ini atau siapa yang ditawassuli siapa yang kita sering tawassuli, wali-wali. Di mana ada wali-wali yang kita kenal, Wali Songo. Di mana Wali Songo pernah meninggalkan syariat? Tidak ada. Syekh Siti Jenar, oh tidak. Syekh Siti Jenar tidak. Beliau itu sepertiga malam hampir tiap malam tahajud. Cuma beliau risau memang mengkritik sebagian ahli fuqaha, karena jangan itu terus. Maksudnya masuk juga di tasawuf gitu, masuk di akidah tuh masuk. Jangan fuqaha terus. Jangan apa-apa surga neraka terus pahala dosa itu terus, itu di level anak-anak kecil itu. Itu yang dikritik Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang. Sayyid Abdul Jalil Al-Hasani. Itu Syekh Jenar. Jadi cari. Ini yang kita jaga, Marwan. Jadi begini, ketika sudah mengetahui itu, jangan bangga karena itu masih baru tahap awal dalam keislaman. Nah, ini bertingkat-tingkat lagi, tergantung daripada praktek dia di syariatullah. Bagaimana? Seperti saya ini kan masih jauh dari sempurna. Saya masih yang katanya kumisnya tebal sekali, jenggot tidak ada, rambut juga rambut panjang melebihi dan sebagainya. Dan saya akui semua itu, rambut dan sebagainya saya akui, pakaian dan sebagainya juga masih syariatullah juga masih, ya ugal-ugalan lah. Tapi jangan pernah menafikan, jangan menafikan.
Tapi hati-hati juga yang memandang selalu ke fisik. Karena kenapa? Kita tidak tahu akhirnya orang. Begini, kita tidak tahu 1 tahun ke depan orang itu harus jadi apa dia. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan jadi apa orang itu? Tidak tahu kita, Pak. Jadi misal kita ini umur 60, 70 tahun, menyaksikan anak-anak muda di sana umur 25 atau umur 24 masih minum-minum ataupun masih nakal lah. Kita ada hati tidak baik sama mereka, prasangka buruk sama mereka. Oh, tidak bisa. Hati-hati. Hati-hati. Berapa kali bolak-balikkan hati ini. Bukan kita yang pegang surga neraka, bukan kita yang pegang baik dan buruk, bukan. Hati-hati, Pak. Makanya disuruh jaga hati itu di toriko, kesucian, di tasawuf itu disuruh untuk menjaga itu. Jangan ada prasangka buruk sama sekali sesama umat manusia pun. Binatang juga seperti itu. Binatang saja tidak boleh, apalagi manusia. Nah itu maksudnya. Jadi toriko itu adalah jalan untuk menyempurnakan syariatullah. Nah, begitu hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tetap ketika mengaku pengikut Rasulullah SAW, ya, karena di setiap pemimpin itu ada nabinya. Apa yang ditanya? Man rabbuka man nabiyuka? Man rabbuka man nabiyuka? Kalau ditanya siapa nabimu? Saya nabi. Waduh, repot. Ini tamsilang. Artinya hakikatnya itu di dalam diri kita ini. Nah, siapa Allah, siapa Muhammad? Tuh. Siapa pemimpin? Sama dengan sholat, ada makmum, ada imam. Imamnya Muhammad. Jadi disinilah kita juga secara syariat paham tentang itu. Paham kenapa para wali, kenapa Nabi Muhammad SAW, kenapa yang imannya, yang makomnya tidak ada melebihi makomnya manusia yang lainnya, kenapa masih juga bersyariat. Nah, ulul albab pasti berpikir seperti itu. Jadi jangan bangga kalau masih mengetahui kosong, titik, alif dan sebagainya. Aduh, masih dasar. Emang ngedasar. Dasar kamu cacingan. Kamu mau apa lagi? Kamu mau yang gimana lagi? Kan cacingan. Artinya jangan lanjutkan terus musyadahkan, fanakan terus. Di syariat itulah penyempurnanya. Ambillah toriko penyucian jiwa baru untuk menyempurnakan daripada syariat. Oke, mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.